Haji Mustafa Bisri atau lebih kita kenal dengan Gusmus. Dan kepada para pendengar Radio Tarbiyah dimanapun Anda berada, apabila nanti dalam ceramah tersebut akan ada komentar ataupun pertanyaan, bisa disampaikan melalui Yahoo Messenger dengan ID Radio KMII. Sekali lagi bagi para pendengar Radio Tarbiyah yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah, bisa menyampaikan pertanyaan maupun komentar melalui Yahoo Messenger dengan ID Radio KMII. Pada kesempatan malam ini, Kiai Haji Mustafa Bisri insya Allah akan menyampaikan ceramah Ramadan dengan tema sholat. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik yang ada di Sekolah Republik Indonesia ini, kami mohon sambil menikmati santapan hidangan pada malam ini jangan terlalu berisik agar bisa menerima dan mencermati apa yang disampaikan, dan semoga tidak ketinggalan apabila tertawa ada yang lucu. Demikian, dan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Para ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul melakukan sholat tarawih, sholat witir, dan kemudian melakukan halqah untuk ilmu dan zikir kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini saya diminta bicara tentang sholat, sesuatu yang sudah Anda sekalian lakukan setiap saat. Sholat sebagaimana haji, sebagaimana puasa bulan Ramadan, itu kaum muslimin memandangnya berbeda-beda. Ada yang memandangnya sebagai suatu kewajiban, kefarduan saja, sehingga seandainya kok tidak wajib, ya tidak dilakukan. Tapi saya memandang sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain itu, yang mahdoh terutama, yang murni ibadah ritual, saya memandangnya sebagai anugerah. Dan kebanyakan kaum muslimin itu melihat haji kelihatannya juga begitu, sebagai anugerah. Buktinya ada tasakuran haji segala macam. Orang syukuran ketika haji, setelah pulang haji syukur. Ketika puasa juga syukuran, malah merayakannya dengan ramai sekali. Tanda syukur telah berhasil. Tapi saya belum pernah tahu ada orang syukuran karena sholat, sehingga agak sulit memahami salat sebagai syukur, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa merasakan sekali karena pengalaman pribadi. Jadi saya ini akan dongeng aja, Bu. Sudah bener setiap hari kok ceramah terus, sekarang dongeng aja lah.
Ini cerita nyata dan pelakunya saya. Bukan karang, ini nyata. Pada waktu saya masih muda, lebih muda dari ini Agung, masih muda sekali, itu saya punya keinginan yang agak aneh sebetulnya pada waktu itu. Saya ingin ketemu, pengen tahu makhluk yang namanya menteri itu kayak apa. Sehingga saya itu kalau ada majalah koran ada alamatnya menteri saya catat sampai banyak. Umumnya kawan-kawan itu mencatat namanya bintang-bintang. Saya namanya menteri-menteri. Ketika saya menabung cukup untuk kira-kira sebulan, saya pergi ke Jakarta. Sengaja mau niat ingin ketemu yang namanya menteri itu kayak apa sih. Setiap hari kok diberitakan. Ketika sampai di Jakarta, saya mikir-mikir ini menteri apa yang saya dahulukan ini. Ini menteri agama saja. Dan menteri agama tentu tahu fadilahnya silaturahmi. Jadi tentu saya akan diterima dengan baik itu nanti. Maka datanglah saya ke menteri agama. Di sana pagarnya ternyata tinggi sekali. Dan saya pulau nuwun, kalau Jawa itu kalau pulau nuwun ya permisi, tidak ada yang dengar. Ada orang lewat diberitahu suruh menyet itu tebelnya, saya bel. Lama saya bel, yang keluar perempuan itu bagus. Tanya ada apa? Mau ketemu Pak Menteri Agama. Ada apa? Mau silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Bapak lagi istirahat, saya aja lah saya. Tidak dibukain sama sekali pintu gerbang. Kalau mau ketemu menteri di kantor, maka saya datang ke kantor departemen kantor ini. Di sana ada sekpri atau ajudan, nggak tahu lah. Pokoknya saya mau apa? Mau ketemu menteri. Ini disuruh ngisi formulir, nama, alamat, pekerjaan segala macam. Saya agak bingung ngurus pekerjaan karena waktu itu saya tidak punya pekerjaan sampai sekarang ding. Jadi saya di Menteri Agama jangan-jangan nanti dipersoalkan kalau saya tidak jujur, jadi saya terus saja penganggur ini. Baru dibaca sampai penganggur itu, terus langsung disobek. Jangan main-main ini menteri. Jabat tinggi negara, wah dimarahin lah pokoknya. Pulang saya mikir gimana ya. Besoknya saya datang lagi, ngisi lagi formulir, saya tulis itu. Dibilang kawan-kawan, jangan penganggur, tidak ada di sini. KTP ada penganggur, tidak ada. Kalau tidak punya kerjaan ya swasta gitu lah. Nah saya tulis swasta meskipun saya nggak ngerti maknanya swasta itu apa. Sampai sekarang ini nggak tahu saya maknanya swasta itu. Saya tulis swasta keperluan silaturahmi. Kalau Menteri Agama mesti tahu silaturahmi. Dibaca sama sekretarinya ini tulis. Marah lagi dia. Silaturahmi. Menteri silaturahmi sama kalau setiap orang seperti sampean mau silaturahmi sama menteri gak bekerja, tahu gak? Enak aja silaturahmi ke rumah. Saya sudah ke rumah Pak, disuruh ke sini. Saya banyak kerjaan. Setiap hari saya datang. Ngisi formulir saya ganti-ganti itu. Gak boleh silaturahmi saya ganti. Acara keluarga. Banyaknya. Sampai pernah apa dengan apanya menteri sampai? Saya pikir kalau dulu sampai Nabi Adam masih pamit. Begini kok ditanya ini gimana sih? Sulitnya kan. Nggak asing lah. Pendek kata supaya tidak terlalu lama cerita ini. Pendek kata 1 bulan setiap hari. Karena saya waktu muda itu ngotot sekali. Kalau sekarang nggak begitu ngotot. Kalau dulu kalau saya belum berhasil saya ngotot.
setiap hari 1 bulan datang ganti tulisan ganti terus. Akhirnya saya teringat yang terakhir terus untuk keperluan menyampaikan amanat. Ya baca sampaikan amanat apa ini? Ya tidak bisa saya sampaikan kepada Bapak, ini amanat untuk Pak Menteri. Hasil dikasih disposisi 3 menit saja, sajanya dikasih garis bawah merah. Hasil ini mungkin karena keperluan amanat itu, atau mungkin dia sudah sebel lihat saya tiap hari. 3 menit saja, iya Pak, sudah saya baca. Dan masuk ke ruang menteri. Jas, di luar panasnya kayak gitu, masuk jas dingin. Menterinya ngelehem gitu, duduk di kursi besar gitu ya, jasnya ditaruh di sandaran itu, hanya pakai dasi saja. Pilih minuman ada 3 macam. Wah, enaknya gini ya di menteri. Makanya banyak yang kepingin jadi menteri bagi saya. Ya, satu keperluan apa? Saya menyampaikan amanat. Ya, saya tahu. Bisa saya baca. Amanat apa? Amanat dari kawan-kawan di daerah kami di Jawa Tengah. Apa amanat? Kirim salam hormat. Waalaikumsalam. Ya, saya terima, nanti sampai kembali ya. Ada acara lainnya apa? Enggak Pak, cuma itu saja. Loh, cuma itu saja? Iya Pak. Hanya amanat? Amanat kok hanya Pak? Ini penting ini, kalau tidak sampaikan dosa. Sudah pulang. Udah cerita ini disimpan dulu, ada cerita lagi. Cerita saya yang kedua, saya sudah agak gede. Waktu jaya-jayanya Pak Harto, entah bagaimana asal usulnya, ada konferensi media massa Asia Pasifik. Saya kok terlibat di situ, entah jadi apa waktu itu. Mungkin jadi pesuruh entah apa, pokoknya saya ada di situ. Saya terlibat di dalam itu. Pada akhir konferensi, semua peserta konferensi, panitianya semuanya diterima di istana. Pak Harto berkenan menerima semua yang terlibat dalam konferensi. Wah, saya sibuk mencari pinjaman jas karena harus pakaian dinas lengkap itu. Besok betul dijemput bis, bersama-sama datang ke sana. Pak Harto berdiri di tengah. Ini peserta konferensi dan panitia-panitia ngantri salaman satu-satu. Dari mana ratusan orang Pak. Saya nggak sabar, saya pengen lihat Pak Harto dari dekat. Semua antri, akhirnya sampai sama. Apa kabar? Kata Pak Harto. Baik Pak, saya sudah di batin saya ini kalau saya hutang duit mesti dikasih. Tapi belum lama jadi sondol dari belakang. Cepet. Ini yang antri banyak. Bentar aja. Jadi salaman, apa kata? Itu di rumah di Rembang sana, di kampung saya. Saya ceritakan sampai 2 minggu. Pokoknya ada tamu saya cerita. Saya ketemu Pak Harto. Mimpi, kok mimpi betul. Tangannya halus. Ya pakai ngomong. Apa katanya? Apa kabar? Itu istri saya sampai ini. Jadi kalau ada tamu istri saya mesti kita salaman Pak Harto. Pasti sama Pak Harto lagi. Dia bosan kan. Setiap ada tamu dengan mesti ngomong cerita. 2 minggu saya ceritakan. Orang datang saya ceritakan. Bayangkan hanya potongan menteri saja. Dapuri menteri bahasa Jawa ini. Dapuri menteri ketemu 1 bulan setiap hari dikasih tugas 3 menit. Udah buangkannya bukan menteri. Dapuri presiden, cuma presiden tok aja loh. Salaman di apa kabari itu. Sewenangnya sampai 2 minggu. Nah ini Allah Ta'ala
Presidennya presiden. Kepalanya negara. Kepalanya dunia akhirat dan seterusnya. Ini open house. 5 kali sehari. Silakan mau datang. Kapan aja. Enggak pakai ajudan, enggak pakai sekpring. Langsung saja assalamualaikum Allahu Akbar sudah. Ya Allah, enggak pakai keperluan apa segala macam, keperluannya nanti belakangan, pokoknya ketemu dulu. Bahkan selain waktu untuk bertemu 5 hari ini tetap terbuka, tidak waktunya bertemu juga bersedia menerima. Tengah malam juga 2 mau ketemu silahkan, malah ditawar-tawarin itu. Cuma kita jarang mendengar karena pada saat itu sedang nikmat-nikmatnya mimpi. Itu setiap malam itu kan malaikat pembantunya Allah, malaikat rahmat turun ke bumi, nawarin hal min mustaghfirin, hal min ta'in, hal min sa'ilin. Siapa yang mau minta maaf kepada Tuhan, siapa yang mau memohon apa. Tapi kita sedang pulas waktu itu, jadi dagangannya malaikat ini bobor bahasa Jawanya, tidak laku karena tidak ada yang nyambung. Jadi bayangkan, kita sulitnya bukan main ketemu menteri aja, bahkan orang-orang yang awam itu ketemu camatnya itu aja jarang. Sulitnya bukan main. Yang ini, yang itu harus mengisi formulir, pakaiannya harus. Ini kaos soblok saja boleh ketemu Gusti Allah itu. Pokoknya asal tidak telanjang aja. Masya Allah. Anugerah yang luar biasa. Cuma kadang-kadang kita itu memang tidak mensyukuri karena tidak mengerti kalau itu anugerah. Banyak sekali sebetulnya, banyak sekali kenikmatan anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita, tapi karena kita tidak menyadari, kita tidak bersyukur kepada Allah. Saya punya kawan itu kaya terus selama mulai muda sampai tua, kaya terus, nggak pernah sakit, hampir kayak Fir'aun, nggak pernah sakit. Tiba-tiba sakit masuk ICU, nggak bisa bernapas. Begitu bisa bernapas saya tengok itu, alhamdulillah, Dik, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Ini orang kepala tahu nikmat. Ketika kita sesak napas baru tahu bahwa nikmat sekali. Kawan saya tidak bisa kencing 10 juta mengeluarkan kencingnya 10 juta. Ketika kita yang takdir saya nangis, itu biasa tidak merasakan bahwa itu nikmat tidak. Jadi kalau kita teliti semua anugerah Allah Ta'ala dan semuanya kita syukuri model kita saja, maka kita bersyukur dengan menyatakan alhamdulillah rabbil alamin. Dan gitu, kalau kita syukur kan alhamdulillah, syukur. Taruhlah syukurnya cuma begitu saja. Kita tidak akan berhenti alhamdulillah rabbil alamin setiap hari. Tidak akan kerja apa-apa. Kerjaan kita cuma alhamdulillah. Kita bisa menguap, alhamdulillah. Kita bisa kembali dari menguap, alhamdulillah. Tempat saya ada yang tidak bisa kembali, menguapnya tidak sembuh. Mengapa? Mungkin terlalu lebar, tidak bisa pulang ini anunya. Ahanya ke dokter 1 juta baru kembali. Mulai kita bahasa Indonesia nya menggeliat, bukan. Dia mulai itulah kalau bangun begini tetap gitu. Alhamdulillah itu juga nikmat. Bisa kembali dari ngolet juga alhamdulillah. Bisa bangun dari tidur alhamdulillah. Kita bisa kencing alhamdulillah. Bisa kita alhamdulillah terus.
Karena Allah itu memang nggak tahu kenapa dengan yang namanya manusia ini murah sekali. Allah itu sangat menyayangi, sangat senang sekali dengan makhluknya. Padahal kan makhluknya kan banyak sekali itu. Bahkan ada yang lebih manis daripada kita. Ketek itu kan lebih manis dari kita, lebih lucu gitu. Tapi kenapa Allah Ta'ala itu senang sekali sama kita? Kemudahan-kemudahan diberikan kepada kita semua. Padahal kalau dipikir, kita itu makhluk yang sangat kecil. Saya pernah mengatakan kita itu di planet yang sangat kecil sekali. Saya lupa ini ngomong begini ini di sini apa di Okuka apa di Nagoya itu. Nah ini jangan-jangan saya sudah pernah ngomong di sini ngomong gitu lagi. Sudah pernah. Saya pernah ngomong bahwa kita itu makhluk. Mari kita teliti sembahyang kita. Ini kalau Allah tidak murah dengan kita akan habis waktu kita hanya untuk alhamdulillah saja. Tapi Allah meringankan beban kita. Sudahlah, sembahyang 5 waktu saja itu sudah saya anggap syukur. Makanya orang yang salat itu orang yang syakiri. Orang yang tidak salat itu orang yang kafiri. Syukur itu kebalikannya kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kita bersyukur. Bayangkan bagaimana Allah tidak murah kepada kita. Tadi saya bandingkan dengan Menteri Agama dan Presiden yang kayak gitu sulitnya birokrasinya orang ketemu. Ketika kita mengatakan sholat pertama kali kita mengatakan Allahu Akbar. Sebenarnya yang ngomong begitu itu sudah pada tahu enggak sih besarnya Allah seberapa? Kok diam semua seperti tidak pernah ngomong Allah Akbar semua? Kok kita mengatakan Allah Maha Besar yang paling besar sendiri itu seberapa? Seberapa besar? Atau jangan-jangan kita Allah Akbar cuma ngomong aja. Enggak, di pikiran kita tidak ada apa-apa belasan Allah Akbar karena sudah rutin ya sudah Allah Akbar. Kalau mau sholat ya Allah Akbar udah. Otomatis lah kayak robot ya Allah Akbar. Apa yang di kepala kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kata sementara ulama, kalau kita tidak bisa membesarkan Allah seberapa besarnya, ya kita kecilkan kita sekecil-kecilnya. Itu sama saja. Jadi Allah, ya Allah, aku kecil sekali. Bisa nggak kira-kira kita mengecilkan kita itu? Kadang-kadang sulit juga mengecilkan diri sendiri. Seperti saya ini, mau mengecilkan diri saya ya agak sulit. Saya di sini ustadz sendiri. Sampai semuanya paling-paling cuma lihat namanya Pak SBY, dengar bahwa dia presiden terpilih. Saya kawannya. Kan mau kecil kan sulit. Orang-orang banyak ginian lebih kecil dari aku. Aku kawannya presiden ini sulit. Sampai yang punya ilmu, dokter gitu, mau ngecilkan dirinya gimana? Lain-lainnya paling dhuwur S1. Saya dokter. Hebat. Pak Hariri ustadz di sini. Yang lainnya kecil. Jadi bagaimana ini mengecilkan diri sendiri sulit? Kita punya uang banyak, melihat orang yang marah juga nggak bisa kita mengecilkan diri. Menjadi orang yang pandai, mau mengecilkan diri juga sulit karena banyak orang bodoh di bawah kita. Kita jadi orang pangkat juga sulit mengecilkan diri kita karena ada bawaan kita. Jadi gimana? Kalau ingin, saya biasanya di desa di sana, kalau ingin mengajak masyarakat muslimin mengetahui besarnya Allah, itu saya tanya sampai ini di mana?
ketika mereka mengatakan saya ini di kampung Sidowayah. Sidowayah itu kecamatan mana? Kecamatan Rembang Kota. Rembang Kota itu ikut kabupaten mana? Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang itu termasuk Kalisdenan Pati. Kalisdenan Pati itu termasuk provinsi apa? Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah itu masuk pulau apa? Jawa. Jawa itu termasuk apa? Termasuk Indonesia. Indonesia itu termasuk ASEAN. ASEAN itu termasuk Asia. Jadi kita ngumpuk di Sidowayah, Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang, Kalisdenan Pati, Provinsi Jawa Tengah, Jawa, Indonesia, ASEAN, Asia. Padahal Asia itu cuma satu daratan dari 5 daratan yang ada di dalam bundaran global. Sedangkan makhluknya Allah yang seperti bumi yang ada 5 daratannya ini jumlahnya miliaran. Yang besarnya segede bumi kita, yang 2 kali lipat bumi kita, yang 6 kali lipat bumi kita, yang 16 kali, yang 600 kali, yang 6.000 kali besarnya bumi ini, bertebaran miliaran jumlahnya. Bahkan ini saya diberitahu saja sama ahli-ahlinya kan, bintang-bintang itu ternyata tidak hanya matahari saja, ada miliaran bintang di alam semesta. Bahkan galaksi tidak hanya galaksi kita sendiri, banyak galaksi. Jadi kalau digambar di peta, saya ketemu dengan ahli atom, seorang ahli atom, Dr. Agus Mustafa, saya tanya, saya beritahu, Pak, jadi kalau dibikin peta alam semesta itu kan gambarnya buntir-buntir, itu ada yang sak jeruk, ada yang satu semangka, ada yang sak genuk, ada yang sak, itu ya kan digambar. Itu kira-kira mungkin bumi kita satu kacang hijau, Pak ya. Wah, kegedean, Pak. Kegedean. Dan matahari aja udah berapa kali lipat itu besar. Kegedean, satu butir debu. Sudah biar Pak, saya tak bilang satu, saya besarkan aja lah, saya besarkan satu kacang hijau. Saya besarkan saja satu kacang hijau. Jangan dengarkan itu ahli atom itu. Saya gedekan satu kacang hijau di tengah miliaran planet dan bintang-bintang itu, bumi kita satu kacang hijau. Pertanyaannya sekarang, di manakah Rembang dalam kacang hijau itu? Rembang, apalagi Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, Asia aja tidak kelihatan di kacang hijau. Tokyo di mana dalam kacang hijau? Makanya saya sering ketawa kalau ada orang kemelindi, apa kemelindi itu? Arogan, sombong itu saya ketawa. Lu tinggal di kacang hijau sombong. Ya ilaha illallah, itu yang dibanggakan apa? Nah, itu Tuhan tidak hanya nginter sampai ya, nginter sak kacang hijaunya yang mudah sekali. Kacang kecil sekali, Allahu Akbar, kecil sekali itu di kacang hijau. Ini sudah saya gedekan ini. Sak kacang itu sudah saya gedekan ini, supaya kelihatan aja. Sebetulnya lebih kecil dari itu kalau dibandingkan dengan ini. Dan kita tinggal kira-kira sama dengan bersama-sama 5 miliaran orang. 5 miliaran di kacang hijau cuma dengan 5 miliaran manusia. Jadi kalau satu semua sak dunia ini nggak sembahyang semua, bambung semua nggak apa-apa. Itu Tuhan nggak rugi belas. Apa yang rugi? Cuma sekacang hijau aja. Lu malaikat-malaikatnya Allah itu triliunan yang hanya sholat tok pekerjaannya, yang tasbih tok, yang zikir tok ada. Kadang-kadang kita itu menghargai diri kita ini terlalu tinggi. Wah, baru bisa balik sedikit sudah merasa kawannya Gusti Allah. Terus ngapain swarga neraka, kamu neraka kamu
Semuanya anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi sayangnya kita sholat itu sudah rutin, sudah hafal sekali. Kalau bahasa Jawanya itu apil, apa yang sangat itu apil. Kayak kita baca kulhu, loh, mau diributi kayak apa tetap hafal saja kulhu itu. Kan bahasa Indonesianya di luar kepala. Wah, kalau Fatihah kulhu di luar kepala kan. Salat kita ini di luar kepala juga. Kalau bahasa Arabnya an-dhahril qalbi. Apal sekali itu an-dhahril qalbi. Di luar hati. Padahal salat itu mestinya di kepala, bukan di luar kepala. Mestinya di hati, bukan di luar hati. Itu sebabnya mungkin di kita itu orang salah juga banyak, maksiat juga banyak. Orang yang kadang-kadang ya salah, ya korupsi sekaligus, itu bisa terjadi dan banyak. Seolah padahal di Qur'annya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fahsya' wal munkar. Tapi kelihatannya tidak ada. Karena jangan-jangan karena sudah hafal itu tadi di luar kepala itu. Di luar kepala. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ya tidak teringat apa-apa, menghafal. Ada seorang kawan terkenal sekali, seorang budayawan juga Ustaz, dia tanya pada saya, Kang, dia panggil saya Kang, suaranya Nabi Muhammad itu gimana? Apa serak-serak basah itu? Apa gemblong-gemblong? Apa bagaimana? Saya bilang, loh, sampean belum pernah dengar? Loh, kalau saya sudah pernah dengar, nggak tanya sampean. Loh, kalau sampean uluk salam sama kanjeng Nabi itu nggak pernah dijawab apa gimana? Loh, kapan saya uluk salam? Loh, saya setiap saat mengatakan assalamualaikum ayuhan Nabi itu. Ya, kaget itu. Loh, iya, saya assalamualaikum ayuhan Nabi itu setiap saat. Wah, tapi waktu di situ itu sudah benar salam gitu aja. Assalamualaikum gitu aja. Ini sudah lupa, saking apalnya. Jangan-jangan ibu-ibu juga begitu. Waktu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah itu melender aja tuh. Karena sudah hafal. Assalamualaikum gitu. Ini padahal salat itu harus di kepala, di dalam. Maka sebetulnya perlu setiap saat itu kita meningkatkan kualitas salat kita. Kalau kualitas salat kita itu bagus, itu kita tidak butuh apa-apa, sama sekali tidak butuh apa-apa. Sumpah tidak ada, krisis tidak ada, pusing tidak ada, apalagi stres tidak ada. Kanjeng Nabi itu kalau sumpah terus sholat itu sudah selesai. Tapi sholatnya tidak model sholat kita, kalah mereka. Kita sholatnya hafal, ngopat sekali. Nah, tapi kemudian jangan terus bertanya, wah saya ini gimana sholat saya begini. Percaya sajalah sama Tuhan, husnuzan saja sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu arif bijaksana ya. Tahu, Gusti Allah maha tahu lah orang Indonesia sudah bisa begitu lumayan. Jangan nanti terus was-was, wah sembahyang saya kok nggak ingat Gusti Allah enggak gitu. Apa nggak usah lah, ya sudah biasa saja. Cuma usaha untuk meningkatkan. Kalau
kemarin itu salat itu ngelamunnya 99,9%, agak dikurangi sedikit lagi itu ngelamunnya tinggal 80,88% gitu. Jadi lama-lama ngelamunnya bilang itu sudah luar biasa itu. Luar biasa. Di kita ini segala sesuatu itu diukur dengan fisik itu apa. Kita sampai misalnya berjalan dari itu menempuh jalur Jawa itu dari Banyuwangi sampai Jakarta misalnya, itu sampai sepanjang jalan itu pasti ketemu dengan masjid-masjid yang indah. Ada di Indonesia masjid yang indah, bagus. Meskipun kiri kanannya kumuh, itu masjidnya bagus, besar. Dan penuh. Kalau sembahyang itu, kalau Idul Fitri, kalau selain Idul Fitri ya kadang-kadang itu cuma imamnya sama muadzinnya saja yang salat. Saya kadang-kadang heran sama orang itu desain. Ini kok pada senang bikin masjid ini, sebetulnya untuk apa sih? Itu kan sama saja dengan bikin garasi tapi tidak punya mobil. Mau yang isi nggak ada. Masjidnya banyak. Sampean boleh buktikan. Nanti kalau subuh-subuh datang ke masjid yang gede-gede itu, dan sampean lihat, wawin satu baris yang jamaah. Dan itu bisa dibuktikan. Nanti habis dari Jakarta, nanti ke Cirebon, cari masjid yang gede lagi, gitu loh, sak baris lagi. Itu kan sama dengan garasi nggak ada mobilnya. Sebetulnya kan agak gendeng juga itu bikin garasi kok nggak punya mobil. Ya nanti kapan-kapan kan punya. Jadi sekarang garasi dulu lah. Ini seolah bahkan kadang-kadang itu saya curiga jangan-jangan orang Islam ini mau nyogok Gusti Allah dengan masjid itu. Pokoknya tak bikinkan rumah yang bagus Tuhan itu biar tidak ngurus kelakuan saya. Orang kok sukanya bikin masjid nggak diisi. Ini jadi mari bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas salat kita. Nah, ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi hidup, diberi yang paling besar karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar dan paling tidak disadari oleh orang. Kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Bayangkan saja Abu Jahal yang pamannya asal, rupanya mirip Rasulullah, mulutnya mirip Rasulullah, kulitnya mirip Rasulullah, omongannya mirip Rasulullah, tidak iman sama Rasulullah. Nah, kita itu sama sekali tidak mirip apa-apanya sama Rasulullah. Hidungnya tidak mirip, bahasanya tidak mirip. Sana abajatun hawasin kita, ono coroko data sawol, jauh sekali. Sana mancungnya ke depan, sini mancungnya ke belakang. Sana putih ke merah-merahan katanya. Kita itu kan coklat sama bosok. Jadi nggak nempel apa-apa, bahasa geografis juga jauh sekali, apa-apanya jauh. Kenapa kita beriman Abu Lahab tidak? Itu tidak ada yang bisa memberikan coba menjelaskan secara ilmiah atau rasional gimana Abu Lahab kok tidak bisa nggak iman kepada Rasulullah, kita kok iman. Itu coba yang nggak ada yang bisa menjelaskan. Kalau saya bisa dan gampang, yaitu karena Allah menghendaki begitu. Itu penjelasan. Bukan karena kadang-kadang kan ada dai-dai balen-balen itu yang menepuk dada. Ini orang sini dulunya tidak kenal, wudhu aja tidak bisa.
setelah saya datang, alhamdulillah mereka menjadi orang-orang yang mukmin. Wah, gayanya itu seperti dia lebih fasih dari Rasulullah SAW. Jangan-jangan dia bisa mengislamkan Abu Lahab. Ini sampai itu. Semua hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah Ta'ala. Dai-dai mubarak termasuk Rasulullah SAW hanya bisa mengajak baik, tapi baiknya orang yang diajak itu wewenang Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita dipilih itu sudah luar biasa. Konon kabarnya kitalah satu-satunya kaum muslimin di antara bangsa-bangsa yang lain yang masuk Islam setelah habisnya sahabat. Ini juga luar biasa. Yang lain ada Pakistan, Iran, semuanya itu apa namanya taruh sahabat semua, masih ada sahabat. Ini ketika orang Indonesia katanya udah di luar. Makanya ada hadis yang Kanjeng Nabi menceritakan nanti itu ada sesuatu kaum yang tidak kenal aku, tidak menangi omongan bahasa Indonesia. Tidak mengalami zamannya dan seterusnya, tapi mempunyai kecintaan kepadaku sedemikian. Itu saya yakin kita yang dimaksud. Kita selawat kepada Kanjeng Nabi. Anak-anak kecil bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah, luar biasa. Ini pada Kanjeng Nabi, padahal kita nggak kenal dan jauh sekali kita bisa begitu. Allah yang memberikan ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, untuk mensyukuri nikmat itu yang paling praktis kita melakukan sholat di dalam kepala. Betul-betul kita mensyukuri nikmat. Saya kira ini nanti bisa diperpanjang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cerita dari Gusmus tentang pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan sholat. Apabila ada pertanyaan dari hadirin yang ada di sini maupun dari para pendengar Radio Tarbiyah, bisa menyampaikan melalui Yahoo Messenger dengan ID Radio KMII. Sekali lagi bagi para pendengar Radio Tarbiyah bisa menyampaikan komentar ataupun salamnya melalui Yahoo Messenger dengan ID Radio KMII. Ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak ataupun komentar? Dipersilahkan. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembicaraan tentang sholat tadi, Pak. Yang dimaksud dengan sempurnanya sholat, ataukah hanya yang bersifat substansi dari sholat itu, yaitu kekusukan, atau juga menyangkut apa istilahnya gerakannya, Pak? Karena ada pendapat dalam gerakan, Bu, cara duduknya harus tumanina, cara takbiratul mengangkat tangan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau gerakannya itu tidak betul, itu apakah juga akan mengurangi kualitas dari sholat dan kedekatan kita kepada Sang Khalik? Dan kalau memang itu dipersyaratkan sebagai sholat yang betul, itu sebetulnya mana yang harus kita ikutin? Terus saya lihat banyak kita yang menggunakan penutup kepala, Pak. Apakah itu suatu bagian yang disyaratkan dari kesempurnaan sholat? Karena entah itu sebetulnya bukan aurat juga ya kepala, ataukah sifatnya hanya sunnah atau memang tidak bersifat apa-apa? Demikian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan sekaligus ya dari Gus Farid.
Gus, saya nggak bertanya, cuma minta diajari sholat gitu saja. Terima kasih. Satu lagi, kalau seandainya ada dari ibu-ibu atau dari sebelah kanan atau internet ada? Ada ya. Satu dari internet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari saudara kita di Fukuoka, namanya Muhammad Ridho. Pertanyaannya, kita diciptakan oleh Allah kan bukan atas kehendak kita. Bukankah dengan diciptakannya kita sebagai manusia berarti kita terbebani untuk beribadah kepada Allah? Kalau boleh memilih, mungkin ada orang yang lebih memilih untuk diciptakan sebagai manusia sehingga tidak harus beribadah. Untuk tidak diciptakan sebagai manusia, maaf, sehingga tidak harus beribadah. Bagaimana tanggapan Gusmus tentang hal ini? Sekian dari Muhammad Ridho di Fukuoka. Demikian tadi ada 3 pertanyaan. Yang satu dari Bapak Wisnu, kemudian dari Mas Farid, dan terakhir dari Fukuoka, Mas Ridho. Silahkan Gus. Ya. Yang pertama, jadi ada semua ibadah-ibadah itu, pengabdian kepada Allah Ta'ala itu ada standarnya. Ada yang lebih sempurna, ada yang sempurna sekali, dan itu semua Allah Ta'ala tahulah ini hamba-hambanya baru sampai taraf sekian, maka dia bisanya sekian. Tapi diminta ini terus meningkatkan ya. Sehingga nanti akan meningkatnya kayak orang sekolah gitulah, dari TK lalu ke SD, SMP dan seterusnya. Jadi untuk standarnya itu seperti yang diajarkan di fikih itu. Jadi dimulai dengan niat, takbir, rukuk, sujud dan seterusnya itu. Tapi kita itu kadang-kadang berhenti di situ saja gitu, tidak meningkatkan misalnya memahami bacaannya. Itu kan nanti ditingkatkan ke memahami bacaannya sampai kepada menghayati bacaannya dan seterusnya. Jadi kesempurnaannya berjenjang, tapi tidak dipaksakan setiap orang harus perguruan tinggi kan enggak, dan melewati itu semua. Bahkan misalnya ada orang yang salat sedangkan dia belum bisa baca Fatihah, hanya bisa Allahu Akbar tok. Bagaimana? Bisa saja sholat dengan Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, terus Allahu Akbar rukuk. Nanti pulang dari rukuk itu biasanya sami Allahu liman hamidah. Kalau belum bisa ya Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar terus lah, pokoknya antum Allahu Akbar terus. Yang bisanya cuma Allahu Akbar, ini apa? Bahkan nggak bisa Allahu Akbar ya sudah, malah enak jamaah saja lah. Kemarin ada kawan dari Jepang itu bisa sholat langsung. Cuma lihat kawan-kawannya aja gini. Jadi makanya saya tadi katakan mari kita meningkatkan kualitas, karena kita masih terus, kita dalam proses terus. Ihdinas siratal mustaqim itu kan artinya kita belum sampai siratal mustaqim, minta petunjuk untuk sampai ke sana. Jadi kalau minta diajari sholat, ya sholat yang Anda sudah lakukan itu sekarang coba ditingkatkan dengan tadi itu, dihayati maknanya. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita minta apa-apa, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim kita minta apa sama Tuhan? Dan seterusnya. Dan ini salat itu ya begitu itu.
Dan asal itu bisa Anda, itu sudah sholat Anda. Jadi Tuhan tidak membebani sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Itu yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kadang-kadang orang itu kan, kadang-kadang orang itu karena dia bisa sudah perguruan tinggi, lalu dia lihat anak SD itu disalahkan itu saja. Nggak benar itu, harus begitu. Itu yang nggak benar. Jangan-jangan dia setelah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia masih tetap mahasiswa, dia sudah dokter. Nggak mesti. Jadi standarnya adalah rukun syaratnya sholat seperti yang diajarkan di fikih, itu yang kita pelajari. Kemudian meningkatnya adalah dengan penghayatan-penghayatan terhadap makna-makna sholat itu sendiri. Dan Allah akan membantu. Yang surat ini nomor 3 ini, itu Mbak Rida apa Mas Rida tadi itu? Kita ini lahir ini tidak atas kehendak kita. Itu saya yang heran, kok tahunya itu dia bahwa tidak berkehendak itu kan. Oh dia ujuk-ujuk lahir, tahu-tahu kan lahir. Dia kok tahu bahwa dia tidak berkehendak itu. Dia berkehendak ya tidak berkehendak ya tidak. Yang berkehendak cuma Allah toh. Allah berkehendak. Setelah Allah berkehendak, jadi nanti. Setelah kita jadi, kita diberi akal, pikiran sehingga bisa mikir macam-macam itu. Sampai ada pertanyaan begitu itu. Karena diberi pikiran oleh Allah yang macam-macam itu. Itu kenapa lebih baik saya milih? Ya tidak bisa milih gitu kok. Sekarang sudah jelas tidak bisa milih, kita sudah jadi manusia sekarang. Mau tidak mau, ini kehendak Allah. Allah itu bersifat murid, berkehendak. Entah iseng, entah serius, Gusti Allah pokoknya kehendak itu, pokoknya mau apa enggak kamu enggak, makhluk saja kok. Jadi kita itu enggak memiliki apa-apa sebetulnya. Yang memiliki kehendak itu Allah Ta'ala. Termasuk pertanyaannya Mas Ridho itu kehendak Allah Ta'ala. Supaya saya kesulitan dari ini. Enggak, Tuhan itu Maha Kuasa. Itu kan sama dengan pertanyaannya Iblis. Itu kalau ya Iblis itu begini, enggak maksud saya anehnya. Maksud saya sulitnya itu. Mas Ridho jangan salah tahu ya. Maksud saya gini. Jadi Iblis itu kan bilang begini. Iblis itu. Jadi loh, Tuhan itu mau menurunkan Adam ke bumi saja kok pakai lantaran saya. Kenapa kok enggak Adam saja yang disuruh menyembah saya atau tidak mau? Lalu dia yang dilaknati, dia yang turun di bumi. Kenapa kok enggak gitu kok saya dulu kalah-kalahan? Yang dijadikan kalahan kok saya. Nah itu dia lupa bahwa Tuhan itu seenaknya sendiri. Murid kok maha menghendaki apa saja. Maha menghendaki apa saja. Bahkan saudara Ridho, saya kemarin yang menghormati saya di Fukuoka, saudara Ridho itu menghendaki jadi apa misalnya tidak manusia itu. Jadi tidak bisa kalau sudah kadung jadi manusia kok. Mbok dulu berkehendak jangan jadi manusia. Dan ini tidak beban. Saya katakan tadi, siapa yang mengatakan bahwa sholat itu beban? Jadi tadi saya mengatakan itu anugerah Allah Ta'ala. Tidak beban. Apa bebannya? Saya ingin tahu bebannya salat, bebannya zakat, bebannya perintah-perintah Tuhan itu apa? Apa yang beban?
kepentingan kita sendiri. Kepentingan kita sendiri. Kita akan bersyukur ke Allah, salat. Kita ingin tenang di hati, salat. Kebutuhan kita nggak membebani Tuhan, nggak salah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paman sa'a falyakfur, paman sa'a falyu'min. Cuma yang memaksa-maksa salat itu kan kiai-kiai, ulama, mubalek, ustaz itu. Karena dia kepenginnya itu kawan-kawannya, dia dikawani di surga gitu, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya Pak Hariri menyuruh kita supaya salat segala macam itu, dia cuma kepengen supaya kita semua ini bareng-bareng dia di surga. Sebenarnya kalau saya katakan tadi, cuma 5 miliar tidak salat semua tidak apa-apa. Tuhan Ghaniyun Hamid, tidak memerlukan kita sama sekali. Tapi coba di Quran itu fasta'inu bis sabri was shalah. Carilah, mintalah bantuan dengan sabar dan salat. Ini sudah dibuktikan banyak orang bahwa salat itu bisa membantu apa yang dirasakan terutama oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Demikian Saudara Ridho, dan yang bertanya tadi, yang 2 tadi, mudah-mudahan puas ya. Tidak puas ya, dipuas-puasin lah. Demikian tadi penjelasan dari Gusmus tentang pertanyaan-pertanyaan baik dari Bapak Wisnu maupun dari Mas Farid dan Mas Ridho di Fukuoka. Masih ada waktu sekitar 10 menit, maksimal 2 pertanyaan. Silakan Pak Yukon. Ada lagi satu dari ibu-ibu ya. Maaf, dari internet. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada 2 contoh yang tidak baik begitu Pak Kiai. Yang pertama, orang itu berbuat baik sekali begitu, dan dikatakan di kacamata kita sangat minim lah dosa yang dia perbuat begitu, tapi tidak sholat Ustaz. Dan yang kedua, sangat rajin sholatnya, tapi sangat rajin juga maksiatnya Ustaz. Di antara 2 jenis manusia ini kan sama-sama tidak benar nih Ustaz. Mana yang lebih lumayan gitu. So, ada yang mengatakan orang yang serius sholat tapi maksiat itu pada dasarnya justru jauh lebih jahat begitu. Tapi saya kurang pas begini, makanya saya minta petunjuk Pak Kiai mana yang lebih afdal di antara 2 jenis manusia yang sama-sama nggak benar gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami Pak Ustaz adalah mengenai masalah yang berlaku di masyarakat kita tentang adanya primbon itu Pak Ustaz. Nah, primbon itu ada berkaitan seperti mimpi, terus mengenai masalah pergi, hari yang baik atau kawinan. Terus kedua, masalah kedutan yang ada di anggota tubuh, misalnya seperti mata sebelah kanan atau apa. Nah, pertanyaan itu berdasarkan apa sehingga bisa dijadikan satu tambahan ilmu untuk masyarakat kita? Satu. Yang kedua, pertanyaan kami berdasarkan pertanyaan dari teman kami juga, apakah ada batasan sholat hajat dalam waktu maupun jumlah berapa kali kita ingin melakukan sholat hajat itu sendiri? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian 2 pertanyaan. Iya, sholat hajat.
1 tambah 1 dari derajat. Udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan dari saudara kita, Mas Dedi di Delft. Ini juga Mas Dedi dulu mahasiswa di Tokyo, Ustaz. Dia hanya singkat saja pertanyaannya, minta mohon tafsiran tentang fawailul lil musallin dari surat Al-Maun. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Demikian Gus, ada 3 pertanyaan, mohon untuk dikomentari. Terima kasih. Ya. Yang pertama tadi ini empirik. Saya mungkin sudah pernah menceritakan ada seorang haji yang setiap tahun haji, tapi buruk sekali perlakuannya terhadap buruknya. Dan ada satu lagi seorang budayawan yang luar biasa baiknya dalam masyarakat, tapi tidak sholat. Sehingga saya sampai membuat buku salah sosial, salah ritual. Tidak ada. Sebetulnya muttaqin, orang yang takwa itu adalah kumpulan dari kebaikan sosial dan ritual. Jadi dibacanya sholatnya juga bagus. Sebetulnya malah sholat itulah yang mendukung orang ini berbuat baik kepada sesama. Karena kalau kita lihat dalam sholat itu tidak hanya hubungan baik dengan Allah Ta'ala, tapi juga dengan sesama. Kita kalau membaca kitab fikih, ketika kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu sedang apa kita itu? Kita itu sedang mendoakan kepada orang-orang yang sebelah sini dan sebelah sini, mendoakan selamat itu. Jadi imam misalnya assalamualaikum itu harus niat mendoakan semua yang mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Yang diharapkan juga di dalam ibadah-ibadah kita kan ada yang kepada Allah, ada yang zakat, ada yang hajat, semuanya itu selalu istilah yang populer di kita oleh pejabat-pejabat itu hablum minallah, hablum minannas itu kan. Jadi kalau ditanya baik mana ya separuh-separuh, sana juga separuh baiknya, separuh baik. Buruknya ya separuh sana. Kalau lumayan mana? Lumayan semua gitu ya. Jadi, lumayan baiknya, lumayan jahatnya. Jadi. Mestinya harus jadi satu. Seperti saya katakan bahwa kita itu mempunyai kecenderungan untuk itu apa? Spesialisasi kayak model apa di kedokteran ada spesialisasi ini, lalu orang spesialisasi sholat tok tapi jahat, ada yang baik saja tapi tidak sholat. Sebetulnya harusnya jadi satu. Muttaqin itu adalah orang yang nomor 1 tadi dan nomor 2 sekaligus jadi satu. Ya. Kemudian mengenai primbon. Primbon ini apa dasarnya? Dasarnya saya kira kepercayaan setempat ya, tradisi setempat. Karena kalau takbir mimpi ini memang ada di Quran. Itu Nabi Yusuf itu pernah menakdirkan mimpi. Kepada kaitannya impian itu dengan kenyataan, karena berkaitan dengan pikiran bawah sadar manusia terusnya. Tapi kalau bangsa keduten terus sadar itu dilarang deh. Itu namanya qairah. Jadi kalau ada burung begini, ada orang mati mau kesana, itu orang Arab juga punya kepercayaan begitu, dan itu dilarang oleh Rasul, tidak boleh. Kemudian pertanyaannya, jadi itu hanya berdasarkan orang-orang setempat saja, misalnya di Jawa
itu ada perhitungan macam-macam itu. Nah itu kalau bukan orang Jawa kan ya nggak bisa hitung-hitung, dia nggak punya wakil kliwon kan. Ya kliwon untuk bacaan aja lah kadang-kadang untuk isu-isu sama dengan itu loh. Apa kata bintang ini. Nah, kata bintang zodiak ya. Sampai Leo ya, wah insya Allah sebentar lagi dapat jodoh. Ya bangsa gitu. Itu boleh dipercaya, boleh tidak, terserah sampean untuk itu. Kemudian salat hajat apa ada batasannya? Enggak ada batasannya adalah jangan memaksakan diri. Saya pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang manusia dan sangat manusiawi. Sehingga yang di luar batas kemanusiaan, saya berani mengatakan itu bukan dari Rasul. Jadi misalnya ada orang meskipun serbannya segede ban truk orang besar, dia mengatakan bahwa kalau ingin selamat dunia akhirat sampai harus puasa tanpa berbuka 2 hari 2 malam. Jadi pasti karangannya sendiri, pasti bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab semua perintah Rasulullah itu sebatas kemampuan manusia semua. Bisa dilihat puasanya, puasa kita itu puasa yang sangat manusiawi sekali. Tidak ada puasa pati geni seperti di Jawa. Puasa mutih tidak ada. Puasa pati geni itu tidak buka sama sekali saya semua. Tapi kalau puasa Islam itu sangat manusiawi. Orang tidak makan sehari. Orang tidak makan sehari. Terus dibolehkan makan. Itu kalau manusia yang wajar, itu cepat-cepat makan apa nanti-nanti kira-kira. Sehari tidak boleh makan, diperbolehkan makan. Ini kalau manusia yang wajar, itu cepat-cepat makan apa nanti-nanti? Cepat-cepat. Cepat-cepat buka itu dapat bonus pahala. Namanya sunnah takjil, betul. Dapat pahala tambahan. Kadang-kadang ada biasanya ibu-ibu ini, terus itulah buka dulu lah, nanti. Jadi sangkanya itu lebih hebat, lebih nanti lebih hebat. Enggak. Justru yang cepat begitu, bang terus langsung, asal tidak begitu azan terus rokok itu enggak. Cepat-cepat tapi yang minum lah, jangan rokok itu. Orang besok sehari tidak makan, sehari besok tidak makan. Ini kalau manusia wajar, ini lebih baik makan jam 10, jam 12, apa nanti saja mendekati subuh. Mesti orang memilih mendekati subuh karena masih antep nanti pagi ini. Tapi kalau santri yang sok pinter, padahal itu pamer bodoh, dia mengatakan, oh tahu kok jam sekian sudah hampir subuh, memangnya sarapan. Dia tidak tahu bahwa mengakhirkan sahur itu dapat bonus tambahan, pahalanya takhirus sahur. Jadi orang puasa itu mendapat tambahan pahala apabila dia cepat-cepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Sangat manusiawi. Salat juga begitu. Sampai salat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran pakai isyarat, kedip-kedip mata, nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa salat sampai disalatin. Ingat, jadi sampai sholat hajat, tapi yang lumrah biasanya 2 rakaat cukup. Ya 2 rakaat sholat hajat, yang galibnya 2 rakaat. Bacaannya Pak, tak bisa saja. Itu pokoknya itu. Untuk patokan, pokoknya kalau manusia wajar merasa berat, jelas bukan dari Nabi. Itu aja lah kamu. Kalau manusia wajar menganggap berat, bukan.
Kepengen selamat puasa tanpa buka 2 hari 2 malam, jelas bukan dari Rasul. Jadi begitu, tidak ada batasnya dalam pengertian semampu Anda, mampu sampean jangan. Kemudian Mas Dedi dari mana tadi itu? Belanda ya, wah jauh sekali. Fawailul musallin, ini jangan dipedot-pedot ya. Itu nanti seperti dulu ada kiai siapa itu dari Solo itu, tokoh PKI, dari di mana-mana fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Gitu, fawailul. Karena dia penggal segitu saja. Padahal itu awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Itu ada pembicaraan mengenai tafsir ini. Memang ada yang mengatakan untungnya kok di situ an tidak fi. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim, kok bukan fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun celaka semua kita ini, karena di dalam sholat kita banyak lalai an salatihim, artinya tidak melaksanakan salat itu. Dia kadang dilaksanakan, kadang tidak, lalai seenaknya sendiri. Tapi kalau fi salatihim itu kita dalam sholat lalai. Jadi fawailul musallin alladzina hum an salatihim alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'. Kalau sholat diperlihatkan kepada orang, yamna'una al-ma'. Ini sebetulnya dalil ini dalil mendorong kita untuk berbuat sosial, tidak hanya kepada Allah saja tapi kepada hamba-hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mau menolong, tidak mau menyantuni orang yatim, tidak mau menolong orang miskin. Padahal sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita kalau sholat selalu mengatakan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, tidak pernah mengatakan, meskipun sendirian kita tidak pernah mengatakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tidak pernah. Padahal menurut gramatika Arab kalau sendiri itu a'budu asta'in, sendiri pun kita nasta'in na'budu. Kenapa? Menunjukkan bahwa di dalam Islam kebersamaan itu sangat penting sekali. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, tapi harus memikirkan juga saudara-saudara kita sama. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum. Tidak boleh kita pokoknya kita kenyang, saudara kita kelaparan ya biar, pokoknya kita di surga itu disetrika punggungnya ya biar, tidak boleh. Jadi semuanya harus senang bersama-sama, bahagia bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya ucapkan dan meringankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.